Buat teman-teman yang lagi cari webcam dengan hasil gambar jernih, bisa rekam resolusi 4K serta punya fitur-fitur kekinian, nah mungkin webcam yang satu ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup keren. Ya, ini adalah webcam Obsbot Mid 4K. Nah, kira-kira bisa ngapain aja webcamnya ini? Langsung aja ya. Pertama-tama kita unboxing dulu. Oh ya, BTW unit yang kita reviewin adalah unit resmi, jadi akan dapat jaminan garansi selama 1 tahun dari PT Denka Pratama Indonesia selaku distributor resmi Obsbot Mid 4K ini. Oke, seperti inilah ya kemasan boxnya. Langsung aja, mari kita buka dan lihat apa aja isinya. Pertama kita akan dapat kertas-kertas atau buku manual penggunaan. Kemudian ada lens guard atau penutup lensa, lalu ada kabel USB-C to USB-C, selanjutnya ada konverter USB-C to USB-A, kemudian ada sebuah magnetic mount buat dudukan dari webcamnya, lalu dikasih juga sebuah pouch buat nyimpen webcamnya barangkali mau dibawa-bawa kemana gitu, dan terakhir tentu aja ini dia unit webcamnya. Oke, dan seperti inilah ya apa aja yang kita dapatkan dalam paket pembelian Obsbot Mid 4K ini. Selanjutnya, mari kita lihat lebih detail unit kameranya. Oke, seperti inilah ya penampakan kameranya. Desainnya kotak, simple, dan minimalis. Untuk material bodinya ini terbuat dari metal, jadi feel-nya ini sangat solid dan kokoh banget. Kemudian di bagian depan sini selain ada lensa kameranya, di sini juga udah ada lubang mikrofon yang jumlahnya ada 2. Kemudian di bagian atas sini terdapat sebuah tombol, lalu di bawah sini ada lubang mounting apabila ingin dipasangin ke tripod, dan di belakang sini terdapat port USB Type-C. Selanjutnya untuk cara pakainya ini sangat mudah sekali, kita tinggal colokin aja webcamnya ini pakai kabel USB Type-C bawaannya, dan apabila laptop atau PC kita belum ada port USB Type-C-nya, maka bisa kita pakein konverter USB-C to USB-A yang udah disertakan juga. Oh ya, sebelumnya pasangin juga ya mounting atau dudukan dari webcamnya ini. Nah, kalau udah ya kita tinggal taruh aja kameranya ini di atas dudukannya. Oh ya, ini sistemnya pakai magnet, jadi nggak usah khawatir, ini akan langsung nempel dengan kuat ke mounting atau dudukannya. Webcam Obsbot Mid 4K ini sistemnya udah plug and play, jadi setelah dicolok ke laptop, maka webcamnya ini udah bisa langsung dipakai tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi langsung bisa dipakai di aplikasi kamera bawaan Windows, aplikasi online meeting, streaming, dan semacamnya. Namun apabila ingin menikmati fitur-fiturnya secara maksimal, saran saya silahkan pakai aplikasi dari Obsbotnya langsung. Nama aplikasinya adalah Obsbot Webcam, nanti link downloadnya saya sertakan di deskripsi juga. Nah, seperti inilah ya tampilan aplikasinya. Oh ya, untuk kemampuan dari perekaman videonya, Obsbot Mid 4K ini maksimal bisa merekam video di resolusi 4K 30 fps. Sedangkan ketika di resolusi Full HD 1080p, frame rate-nya maksimal bisa sampai di 60 fps. Sebelum kita lanjut ke fitur-fiturnya, saya ingin bandingkan aja ya. Seperti inilah perbandingan hasil video dari webcam kamera bawaan laptop saya melawan webcam Obsbot Mid 4K. Tentu aja gambarnya jauh lebih bersih dan tajam di kamera Obsbot ini. Webcam Obsbot Mid 4K ini juga sudah dilengkapi dual omnidirectional microphone, jadi udah nggak harus pakai mic eksternal. Kita bisa manfaatin mic internal dari webcamnya ini, yang mana suaranya juga udah lumayan banget ya. Tes kamera webcam Obsbot Mid 4K ini juga udah dilengkapi dengan dual omnidirectional microphone ya. Jadi seperti inilah kualitas mikrofon internal dari webcam Obsbot Mid 4K ini. Bisa teman-teman nilai ya, seperti inilah kualitas suaranya. Oke, untuk fitur-fiturnya pertama adalah fitur AI Auto Framing. Ya, kalau kalian pernah tahu fitur Center Stage pada iPad terbaru, nah ini kurang lebih mirip ya. Jadi kalau fitur auto framingnya ini aktif, maka tampilan di kamera akan ngikutin kemana kita bergerak. Fitur ini sangat berguna sekali, khususnya buat yang sering live jualan yang biasanya harus sambil demoin produknya sambil gerak-gerak atau pindah tempat. Atau cocok juga buat para guru, dosen, atau tutor yang sering ngajar secara online. Dengan fitur auto framingnya ini saya rasa akan sangat membantu sekali. Untuk cara nyalakan dan matikan fiturnya ini kita tinggal tekan aja sekali tombol yang ada di bagian atas kameranya ini. Atau bisa juga via aplikasinya tinggal hidupin aja atau matikan toggle auto framingnya ini. Di dalam fitur auto framingnya ini ada 3 mode, yaitu close up, upper body, dan group mode. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kalau objek dalam kamera cuma 1 orang bisa pakai yang close up atau upper body. Tapi kalau misal ada banyak orang bisa pakai yang group mode ya, sehingga kamera tidak akan fokus ke 1 orang aja, melainkan akan memfokuskan ke seluruh orang yang masuk dalam frame.
Oh ya, di sini juga udah ada yang namanya portrait mode, yang mana apabila kita ingin live streaming pada platform yang orientasinya portrait, misalnya TikTok, kita tinggal balik aja kameranya atau posisikan kameranya jadi berdiri atau portrait, karena ini udah auto rotate ya. Jadi secara sistem juga akan langsung bisa menyesuaikan orientasinya jadi portrait juga. Jadi udah fleksibel banget ya. Oke, fitur selanjutnya adalah virtual background. Pertama di sini kita bisa membuat background jadi blur seperti ini. Dan intensitas blurnya ini kita bisa atur juga. Untuk hasilnya memang enggak yang perfect ya, tapi udah cukup bagus. Selain itu di sini kita juga bisa ganti backgroundnya dengan green screen atau blue screen, serta bisa juga ganti background dengan gambar yang kita mau. Oh iya, tadi kan udah ada fitur auto framing. Nah, tapi di sini kita juga bisa melakukan reframing secara manual. Jadi bebas kita bisa zoom dan reframing sesuka kita. Selanjutnya ada fitur HDR yang mana apabila kita lagi berada di pencahayaan yang backlight atau high contrast, kita bisa aktifin aja fitur HDR-nya ini karena bisa membuat pencahayaan jadi lebih balance atau lebih enak dilihat. Kemudian ada settingan buat ngatur fokus juga, mau yang autofokusnya ke wajah atau secara global, atau mau pakai manual fokus juga bisa ya. Lalu ada pengaturan exposure juga, bisa auto atau manual, yang mana bisa atur shutter speed dan ISO. Kemudian ada settingan white balance juga. Oh ya, selama nyobain webcam OBSBOT Mid 4K ini ada sedikit catatan ya, yaitu kalau dipakai beberapa waktu dia akan panas bodinya. Mungkin ini efek penggunaan material logam dari bodinya ini. Tapi tipsnya sih kalau lagi nggak dipakai bisa di sleep aja ya webcamnya dengan cara tekan tombolnya ini selama 3 detik, atau bisa juga dihidupkan fitur auto sleepnya ketika lagi nggak dipakai. Terakhir webcamnya ini udah dikasih kayak semacam penutup lensa yang bisa kita gunakan buat ngelindungin lensanya ini supaya nggak cepat kotor, sekaligus bisa buat keamanan dari sisi privacy dan security. Oke, untuk kesimpulannya, pertama tentu aja webcam OBSBOT Mid 4K ini adalah sebuah webcam yang bisa menghasilkan kualitas gambar atau video yang jauh lebih bagus daripada webcam bawaan laptop pada umumnya. Resolusinya aja udah bisa 4K. Jadi kalau kalian pengen upgrade webcam tapi nyarinya kualitas, tentu aja webcam ini sama sekali tidak diragukan. Selanjutnya, berkat adanya fitur AI auto framingnya, saya rasa webcam ini akan sangat membantu buat kalian yang sering live streaming atau meeting online, yang sekaligus sering demoin sesuatu di depan kamera, maka fitur-fitur di webcam ini itu sangat mendukung sekali. Untuk harga webcam OBSBOT Mid 4K ini dibanderol sekitar 2,3 juta, ya memang ada harga, ada kualitas ya. Apabila kalian tertarik, link pembeliannya udah kita sertakan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih.